Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini, saya akan membahas tentang bahasa pemrograman. Jadi, apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan komputer dan juga menginstruksikannya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi, jika kita ingin memerintah atau menyuruh komputer, kita harus menggunakan bahasa pemrograman agar perintah yang kita instruksikan bisa berjalan pada komputer tersebut. Pada dasarnya, bahasa pemrograman bisa kita bagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada low level language atau bahasa tingkat rendah. Ini adalah bahasa yang mudah dimengerti oleh komputer dan juga tergolong bahasa yang super cepat dan juga mempunyai banyak fleksibilitas yang bisa kita lakukan. Tapi sulit untuk dipahami oleh kita manusia. Dan mungkin kodenya tidak berjalan dari satu mesin ke mesin yang lainnya. Jadi kesimpulannya, low level language itu sangat mudah dimengerti oleh komputer, tetapi susah dimengerti oleh kita manusia. Lalu yang kedua ada high level language atau bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini tergolong mudah dimengerti oleh kita manusia. Lalu banyak kode yang sama berjalan di berbagai mesin, tapi bahasa ini lambat bagi komputer. Jadi kesimpulan high level language itu bahasa yang mudah dimengerti oleh kita manusia, tetapi sulit dimengerti oleh komputer. Berikut adalah contoh low level language. Ada assembly dan juga kode mesin. Lalu ada contoh high level language yaitu Python, Java, dan juga Ruby. Seperti halnya bahasa manusia, bahasa pemrograman ada banyak sekali di dunia ini. Berikut beberapa bahasa pemrograman yang populer dan juga sering digunakan, yaitu ada Ruby, C++, JavaScript, PHP, C#, Java, C, Python, Swift, Kotlin, dan juga SQL. Nah, berikutnya ada ranah bahasa pemrograman. Jadi, dikarenakan banyaknya bahasa pemrograman di dunia, banyak sekali orang yang kebingungan untuk mengambil ranah bahasa pemrograman. Jadi, berikut ada 5 ranah bahasa pemrograman. Yang pertama, ada web development. Web development ini mengajak teman-teman semua untuk mendevelop sebuah web atau membuat web dengan bahasa pemrograman yaitu JavaScript, PHP, Python, C#, dan juga Ruby. Lalu yang kedua ada mobile development. Mobile development ini mengajak teman-teman semua untuk membuat aplikasi pada HP kita. Nah, bahasa pemrograman yang dipakai ada Java, Kotlin. Kotlin ini sering digunakan pada Android. Lalu ada Swift. Swift ini lebih condong ke arah iPhone atau iOS. Lalu ada Flutter. Nah, Flutter ini bisa dibilang fleksibel karena bisa berjalan di iOS ataupun Android. Lalu ada game development. Game development ini yaitu membuat sebuah game. Bahasa pemrograman yang dipakai ada C++, Ruby, Python, dan juga C. Yang berikutnya ada desktop development. Desktop development ini yaitu membuat aplikasi di Windows atau Mac dan sebagainya. Bahasa yang dipakai adalah C++, Python, dan juga C. Lalu yang kelima dan terakhir ada data analis.
Data analis ini digunakan oleh orang-orang yang menganalisis banyak sekali data. Mereka biasa menggunakan Python, R, dan juga SQL. Lalu berikutnya ada tools atau alat. Tools ini berupa software yang teman-teman butuhkan untuk menjalankan bahasa pemrograman. Yang pertama ada text editor, yang kedua ada IDE, yang ketiga ada version control. Nah, untuk yang ketiga ini opsional ya, karena version control atau Git ini digunakan oleh lebih dari satu pengembang atau bersama-sama. Jadi, bila teman-teman ingin ngoding bersama-sama dengan teman kalian, teman-teman perlu menggunakan version control atau Git. Lalu, yang berikutnya ada sintaks. Dalam pemrograman, sintaks adalah kumpulan aturan yang mendefinisikan cara penulisan kode yang dapat dipahami oleh komputer. Setiap bahasa pemrograman memiliki sintaks yang unik. Misalnya dalam Python, Anda menggunakan indentasi untuk menandai blok kode. Sedangkan dalam C++, Anda menggunakan tanda kurung kurawal. Nah, jadi sintaks ini adalah penulisan kode yang dapat dipahami oleh komputer. Nah, pada setiap bahasa pemrograman ini, sintaks memiliki keunikan. Jadi, bisa dibilang sintaks pada setiap bahasa pemrograman itu berbeda-beda. Lalu, sintaks adalah semacam tata bahasa untuk komputer, memastikan bahwa instruksi yang Anda tulis dapat diterjemahkan menjadi tindakan yang diinginkan. Tanpa sintaks yang benar, kode Anda akan menghasilkan error atau tidak berjalan sama sekali. Jadi, memahami sintaks adalah kunci untuk menulis program yang berfungsi dengan baik. Jadi, misalkan teman-teman menulis sintaks yang biasa ditulis di Python, teman-teman masukkan pada C++. Nah, di situ jika teman-teman running atau jalankan, maka akan menghasilkan error atau tidak berjalan sama sekali. Itu dikarenakan pada poin pertama tadi, sintaks itu memiliki keunikannya sendiri dalam bahasa pemrograman masing-masing. Jadi, teman-teman tidak bisa memakai sintaks satu sama lain karena akan menghasilkan error. Jadi, sifat sintaks itu seperti kamus pada setiap bahasa pemrograman. Mungkin ada yang sama, tetapi kebanyakan itu berbeda-beda. Nah, berikut ada 3 contoh sintaks. Yang pertama ada contoh sintaks pada Python, yang kedua ada contoh sintaks pada C++, dan yang ketiga ada contoh sintaks pada JavaScript. Jadi, kesimpulan dari materi singkat tadi adalah bahasa pemrograman merupakan dasar ilmu bagi seorang programmer. Sekian penjelasan singkat tentang bahasa pemrograman dari saya. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.